kemampuan memanfaatkan waktu yang dikasihkan adalah bagian penting dari proses penilaian dalam ujian promosi ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Jejaring Peredaran Narkoba di Kabupaten Cidenre, Rapang. Tim pengujian saya hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia, tibalah saatnya pada tahap presentasi. Dalam tahap presentasi ini, saudara calon nanti diminta untuk melakukan presentasi ringkasan disertasinya. Waktunya nanti kelak kita alokasikan tidak lebih dari 15 menit. Ada catatannya ya Pak Rahmat, bahwa kemampuan memanfaatkan waktu yang dikasihkan adalah bagian penting dari proses penilaian dalam ujian promosi ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormat, kita beri kesempatan pada Saudara Propendus Rahmat Panyiwi untuk melakukan presentasi dengan share screen. Mulai sekarang, disilakan. Terima kasih pimpinan sidang atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSc, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir Kasnawi, SU, selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Agustan, MSc, selaku penguji co-promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Dr. Budi Setiawati, MSc, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Ketua Program Studi Ilmu Sosiologi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Samsu Andi Kamarudin, MSc, selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru, Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Arlin Adam, SKM, MSc, sebagai penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Syukur, MSc, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi virtual hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Jejaring Peredaran Narkoba di Kabupaten Cidenre, Rapang. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah latar belakang. Dalam hal ini peredaran narkotika dalam undang-undang melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dalam bab 2 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa
dalam rangka menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadaan demikian, ini dalam tataran empirisnya penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini untuk pengobatan dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, jauh daripada itu dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis bagi pemakainya. Oleh karena itu, data dan fakta atau realitas yang terjadi pada lokasi penelitian kami antara lain untuk fenomena kasus narkoba tahun 2016 jumlah kasus 111 dengan tersangka 1.409 orang, dan kemudian tahun 2017 jumlah kasus 140 dengan tersangka 197 orang, dan kemudian tahun 2018 jumlah kasus 59 dengan jumlah tersangka 99 orang, dan tahun 2019 jumlah kasus 120 dengan tersangka 186 orang. Nah, itulah kemudian fenomena yang terjadi khususnya untuk Kabupaten Sidrap ini. Kenapa kemudian stigma yang ada di sana yang awalnya yang menjadi istilah lumbung padi yang kemudian bergeser menjadi lumbung narkoba. Hal ini terlihat dari maraknya penjualan narkoba sebagai jalan pintas dalam meraup keuntungan demi untuk kepentingan kesejahteraan daripada individu atau aktor yang ada. Oleh karena itu, untuk modus operandi ada beberapa hal yang sudah menurut pengamatan peneliti. Yang pertama, pengedar atau bandar menjual narkoba dengan modus menjual pakaian. Yang kedua, untuk pengedar dan bandar menjual narkoba dengan memakai pakaian muslimah, sehingga dalam hal ini dapat mengelabui petugas atau pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Yang ketiga, pengedar dan bandar menggunakan kecanggihan teknologi khususnya. Adapun untuk tipe korban, yang pertama anak usia muda, dalam hal ini anak sekolah, mungkin karena rasa ingin tahu, coba-coba dan iseng, dan kemudian mereka yang terlanjur kecanduan, dan kemudian mereka yang ketergantungan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian dari atas dan fenomena-fenomena yang diamati, maka peneliti yang meneliti lebih jauh tentang jejaring peredaran narkoba. Dengan demikian, peneliti memberi judul jejaring peredaran narkoba di Kabupaten Siden Rendrapang. Lanjut, terkait untuk rumasan masalah, berangkat dari latar belakang tersebut, maka terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pola jaringan terjadinya peredaran narkoba di Kabupaten Siden Rendrapang. Terus yang kedua, bagaimana modus operandi jejaring dalam peredaran narkoba di Kabupaten Siden Rendrapang. Dan terus kemudian yang ketiga, bagaimana tipe korban dalam peredaran narkoba di Kabupaten Siden Rendrapang. Untuk konsep atau kerangka teori, untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis bersandar pada beberapa teori yang dijadikan pisau analisis dalam membedah permasalahan, yaitu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang agen dan struktur
dalam pandangan Pierre Bourdieu serta teori modal sosial dari Francis Fukuyama. Teori ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Terus kemudian lanjut untuk metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain paradigma penelitian adalah positivisme. Yang kedua, jenis penelitian kualitatif, lokasi penelitian Kabupaten Sidendren Rapang, fokus penelitian jejaring narkoba. Untuk informan penelitian adalah pengedar, konsumen, dan pihak kepolisian. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan kemudian catatan dokumen. Dan kemudian untuk hasil dan pembahasan, yang pertama untuk hasil, pola jaringan terjadinya peredaran narkoba di Sidendren Rapang. Adapun untuk pola jaringan yang terjadi di peredaran narkoba berdasarkan hasil penelitian bahwa menunjukkan bahwa makin banyak pengguna narkoba yang tentu disebabkan karena polarisasi jaringan yang dilakukan oleh bandar atau pengedar, sehingga setiap melakukan pola-pola baru dalam mengedarkan narkoba. Terus yang kedua, untuk modus operasi jejaring penyalahgunaan narkoba di Sidendren Rapang dilakukan dengan berbagai cara. Hasil penelitian terungkap bahwa Kabupaten Sidrap ini sangat strategi dalam penyebaran narkoba, khususnya melalui pelabuhan Parepare, sehingga dengan mudah mengelabui petugas atau yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini kepolisian dan lainnya. Yang ketiga, terkait dengan tipe korban dalam pengedaran narkoba di Kabupaten Sidrap, hasil penelitian menunjukkan kurangnya pengawasan dan kemudian terkikisnya nilai kearifan lokal, sehingga korban penyalahgunaan narkoba mulai dari anak usia sekolah sampai orang dewasa, sebagian dari mereka hanya sekedar juga izin sampai pada ketergantungan. Lanjut untuk pembahasan yang pertama, pola jaringan terjadinya peredaran narkoba di Kabupaten Sidendren Rapang memungkinkan Kabupaten Sidendren Rapang itu sendiri diakibatkan oleh terjadinya perubahan dalam membentuk jaringan yang semula berkelompok menjadi perorangan, begitu pula sebaliknya dengan adanya kecanggihan teknologi kemudian juga berdampak pada bentuk pola jaringan yang baru. Terus yang kedua, untuk modus operasi jejaring dalam peredaran narkoba Kabupaten Sidendren Rapang, jaringan atau lembaga yang menjadi pusat dari modus operasi jejaring menjadi magnet tersendiri yang dimulai dari kota besar seperti Jakarta, Makassar, dan kemudian membuat pergerakan jejaring semakin luas dan tidak terkendali, dan tentunya menggunakan kecanggihan teknologi dalam memuluskan modus penyebaran narkoba tadi. Lanjut kemudian tipe-tipe korban dalam peredaran narkoba di Kabupaten Sidendren Rapang. Untuk tipe korban yang gampang masuk dalam pengedaran narkoba adalah sangat bervariatif. Mulai dari tadi sudah jelaskan bahwa mulai dari mencoba kemudian diiming-imingi keuntungan besar selain karena faktor ekonomi keluarga serta rapuhnya tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakatnya itu sendiri. Terus kemudian untuk novelty, kemudian berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka ditemukan bahwa jejaring peredaran narkoba di Kabupaten Sidendren Rapang berkembang seperti jamur. Walaupun telah dilakukan berbagai langkah antisipatif oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang bekerja sama dengan masyarakat, nampak pula bahwa
kurangnya kontrol atau pengawasan dari keluarga turut juga menyumbang penyalahgunaan narkotika. Salah satu tindakan yang nyata dari kehidupan yang konfirmis yang tergambar dalam nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Sidrap, sehingga diharapkan dapat tetap hidup dan menghidupi masyarakatnya. Bahkan melalui kearifan lokal dapat menguatkan aspek etika atau moral individu masyarakatnya. Hal ini cukup relevan mengingat masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan tempat mereka hidup. Seperti misalnya seperti kearifan lokal masyarakat Bugis yang selama ini kita pahami bahwa ada telu riala sapo. Yang pertama taue ridewata, siri riwata kaleta, siri ripadatta tau. Dan saya rasa untuk arti kita sudah pahami semua. Kemudian penutup, untuk kesimpulan, yang pertama pola jaringan yang memungkinkan terjadinya peningkatan kasus jaringan narkoba di Kabupaten Sidendrenrapan diakibatkan oleh terjadinya perubahan dalam membentuk jaringan. Yang kedua, modus operandi yang semakin masif yang dilakukan para pengedar narkoba mestinya dapat dilakukan langkah preventif seperti menempatkan petugas pada pelabuhan Parepare misalnya dan melakukan operasi razia secara rutin sehingga dapat membatasi pergerakan jejaring yang semakin luas dan tidak terkendali. Dan terkait dengan tipe-tipe korban sangat bervariatif, tadi sudah saya paparkan di atas, jadi jelaskan kemudian. Terus kemudian yang paling penting mungkin ya untuk saran, yang pertama hendaknya fungsi polisi Polres dalam pemberantasan tindak pidana narkotika lebih diepetikan lagi dan senantiasa menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan satuan fungsi narkotika. Terus yang kedua, faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan biaya operasional mungkin perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan agar dapat melakukan langkah-langkah kemudian untuk pencegahan dan penanganan terkait dengan penyalahgunaan narkoba dengan baik. Yang ketiga, agar tidak terdapat korban baru dalam penyalahgunaan narkoba, maka perlu dilakukan langkah preventif. Terima kasih Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kasih. Oke, telah mempresentasikan proses ini hingga saatnya giliran tim penguji.